warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik semua ya. Saya harapkan begitu. Semoga sehat selalu dalam pembelajaran saya hari ini. Sebelumnya saya akan berpantun ya. Silakan. Pagi ke pasar membeli semangka. Pulangnya melewati gua. Sebelum presentasi dibuka, mari kita awali dengan berdoa. Oke, tepuk tangan. Silakan berdoa dulu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, hari ini kalian akan memasuki pelajaran berikutnya ya. Kemarin sudah mengenal tentang konsep diri remaja, 8 kecerdasan remaja, kemudian ada tipe-tipe gaya belajar visual, auditory, kinestetik, begitu ya. Masuk semua kan hari ini? Siap semua. Masuk semua, alhamdulillah. Siap semua ya dengan pelajaran saya? Siap. Bersedia? Saya akan membuat 3 kelompok besar dulu ya. Yang pertama adalah auditory, visual, kinestetik. Yang mana nanti saya akan membagikan per anak nanti, keynote ini, yaitu sekalian sebutkan nama, kemudian gambar sesuai dengan misalkan nonton TV, gambar TV, ya, dengan emoji kalian hari ini. Setuju? Oke. Kalian minatnya di mana? Misalkan pilih salah satu ya. Apakah kalian masuk di senangnya di auditory atau visual atau kinestetik begitu ya. Tolong dibagikan, Mas. Siapa? Satu anak, satu. Satu anak satu aja. Bagikan, Mas. Tolong. Ini Mbak, tolong bagikan. Auditory kayak apa? Kemudian visual kayak apa? Kinestetik kayak apa? Nanti Bapak akan memberikan suatu gambaran ya. Setelah keynote kalian tuliskan di situ, kalian tempelkan di sini ya. Setelah itu ada kelompok besar. Setelah kelompok besar nanti kalian saya bagi lagi menjadi kelompok kecil ya. Ada visual 1 2, kinestetik 1 2, auditory 1 2. Ada kendala, Mas? Tidak ada. Oke. Sudah tahu jelas ya. Keynote-nya ditulis apa? Nama, kemudian emoji hari ini. Misalkan kalian auditory, saya suka mendengarkan lagu, maka digambarkan lagu gitu ya. Ini misalkan tipe visual ya, tipe visual, maka saya suka nonton TV, suka nonton YouTube, gambarkan YouTube ya di situ. Paham? Paham. Oke. Ya, menggambar emoji tapi emojinya sesuai yang saya utarakan di situ. Kamu sukanya pada mana? Suka pada visual misalkan. Kamu suka apa? Kinestetik. Kira-kira apa? Melukis? Oke, melukis. Boleh? Ya, bagus sekali. Silakan langsung ditempel ke depan, sudah selesai? Yuk. Ya, ditempel di kertas ya. Ditempelkan di kertas. Sudah selesai, Mas? Mbak? Ya? Oke, silakan ditempelkan di situ. Ketahuilah setelah itu kalian menandai kelompoknya ya. Baik, Mas Sandi. Yang lain sudah selesai? Ya. Silakan menandai semuanya. Baik sekali. Silakan. Baik sekali. Sudah tahu, Pak. Ini dapat teman baru ini ya. Berarti kelompoknya beda-beda ini. Sesuai dengan keinginan dan minat bakat kalian ya. Oke, terima kasih. Sebelum menginjak pembelajaran berikutnya, saya ingin istilahnya ice breaking ya. Saya ingin mengatakan nanti bebek, ayam, begitu ya. Kamu ingin mengikuti ucapan saya, biar kita sama-sama fokus. Paham? Konsentrasi?
Kalau nggak mau konsentrasi tak kasih bau terasi. Ya, paham ya? Bebek, 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 ayam. Ayam, ayam, bebek, bebek. Bebek, 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 ayam. Bebeknya berapa? 6. Dapat terasi. 5. Iya. Semuanya berdiri dah. Tangannya diangkat, ya, tangannya diangkat semua, ya. Ini namanya ke atas, ya. Ke depan, ke samping. Ya, tangannya jaga jarak, ya. Terus ke bawah. Ya, ingat-ingat. Ke atas, ke samping, ke depan, ke bawah. Ya. Oke. Nah, sebentar aja. Siap? Konsentrasi? Ya. Mau terasi apa konsen? Konsen. Oke. Ke atas. Ke samping. Ke depan, ke bawah. Ke atas, ke depan. Belum konsentrasi berarti ya. Ke bawah. Ke samping, ke depan, ke atas. Iya, oke teman. Sekarang saya ingin membentuk kelompok. Nah, kelompoknya silakan gabung kelompok visual sebelah kanan. Kemudian ya, sebelah kanan sana visual, auditori tengah, kinestetik sebelah sini. Ya, silakan bergabung. Saya ingin menjadi 2 kelompok lagi, visual 1, kinestetik 2, auditori 2. Oke, sudah tergabung? Oke. Ini kelompok visual 1, visual 2. Oke. Nih. Auditori 1, 2, 1. Oke. Kemudian kinestetik 1, kinestetik 2. Hari ini saya akan membawakan materi tentang potensi diri ya. Kemampuan, bakat, minat, dan kekuatan dimiliki oleh semua remaja. Itu sebuah anugerah tertinggi pada kalian. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian sebagai peserta didik atau konseli itu kalian, sebagai konselornya adalah saya, guru BK. Untuk menggali potensi diri serta berusaha mengoptimalkan untuk meraih sukses masa depan, membimbing kalian. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan ini ada refleksi sehingga siswa dapat mengungkapkan minat dan bakatnya sesuai dengan yang mereka miliki dengan jujur apa adanya, baik secara tertulis, buku diary, atau mungkin tag video nanti ke depan, langkah-langkahnya semacam itu. Setelah itu saya kelompokkan melalui diskusi ini, nanti ada juga diskusi kelompok, ya. Yang mana siswa mampu menentukan langkah-langkah konkret untuk mengembangkan salah satu potensi diri yang telah diidentifikasi secara realistis dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Baik, kita buat kesepakatan kelas seperti kemarin, ya sudah kita buat bahwasanya dalam hal ini nanti kelompok kalian juga harus saling menghormati ya, punya pendapat, aktif ya, kemudian bergantian berbicara, angkat tangan untuk berbicara seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Kemudian setiap anggota kelompok nanti wajib untuk mempresentasikan. Yang kedua ya, dalam presentasi nanti akan kita nilai berdasarkan rubrik yang telah saya siapkan nanti ya. Baik secara individu maupun kelompok. Nanti kita kerjakan kelompok dulu, setelah kelompok baru nanti ada individu ya, sebagai tantangan pekerjaan rumah ya. Ini rubrik yang sudah saya sharekan di link kalian di WA group. Rubrik kriteria penilaian yang mana ada 4 penilaian ya, pemahaman konsep tentang potensi diri remaja tadi ya, ada analisis, ada rencana pengembangan diri,
kemudian punya kreativitas ya. Nilai yang sangat baik ya, tentunya di sini ada terkotak-kotak ya. Kalian silakan baca sendiri di situ. Kalau pengen nilai yang sangat baik berarti skornya 4. Kalau nggak ngumpul, sebagai rubrik kedua yaitu tugas kelompok, sama ya. Kelompok nanti ada tambahan yaitu kriteria penilaiannya adalah kerja sama tim, pemahaman konsep, analisis kelompok, rencana pengembangan kelompok, dan presentasi tentunya. Pertanyaan pemantik ada 5 pertanyaan. 1. Apa yang menurutmu membuatmu unik dan berbeda dari orang lain? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Mungkin yang membuat diri saya berbeda dari orang lain adalah hobi. Hobinya apa, Mas? Banyak orang mempunyai olahraga, masak gitu. Oh, bagus. Membuat karya tulis Pak. Jadi Bedanya itu dengan itu. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Itu potensi diri menurutmu. Tadi sudah saya jelaskan. Silakan untuk dijawab. Oke, kelebihan dan keunikan suatu individu ya, unik dengan yang lain. Baik. Kasih aplaus ya. Nomor 3. Apa hubungan antara potensi diri dengan kesuksesan di masa mendatang? Silakan, Mas. Sebagai bekal ya, sudah punya modal ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya yang keempat, apa hobi atau minat yang paling kalian sukai? Silakan angkat tangan, langsung aja. Suka hobi olahraga. Olahraga apa? Baik, terima kasih. Kasih aplaus. Yang terakhir, kelima, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi remaja dalam mengembangkan potensi diri? Silakan, Mas. Betul sekali, kurangnya percaya diri mungkin yang menghambat kalian ya. Tepuk tangan. Baik, saya setelkan video ya. Kita lihat. Sambil itu saya kasihkan tugas ya. Kelompok visual. Tolong amati video ini, kaitkan dengan potensi diri remaja ya. Nanti dianalisis, kemudian dalam tugas nanti sebutkan itu tadi ya.
Coba dilihat ya, dianalisis. Baik, saya akan terangkan sedikit tentang mengapa potensi diri remaja itu sangat penting ya. Perlu ada suatu pengembangan diri, mana kalian punya potensi sendiri ya. Punya pemilihan karir, kemudian peningkatan percaya diri, ada suatu kebanggaan atau bahagia. Bagaimana sih cara mengenali potensi diri? Nah, ini tipsnya ya. Yang pertama adalah introspeksi diri, melihat pada diri sendiri bagaimana kalian bisa mengenali kelebihan, kekurangan, minat, bakat kalian ya. Mungkin yang kedua adalah coba hal yang baru, yang menantang, yang semula belum pernah kalian lakukan, maka kalian harus bisa lakukan. Ketiga, minta pendapat orang lain, apakah saya cocok dengan aktivitas saya, kegiatan saya. Yang keempat adalah mungkin mengikuti tes minat dan bakat yang dilakukan oleh mungkin psikologis ya, atau tanya ke guru BK, ke saya, mungkin nanti bisa kita tes ya. Selanjutnya, terus bagaimana sih cara mengembangkan potensi diri? Kalian harus punya target ya, tentunya tujuan ya, yang harus kalian capai. Punya cita-cita di sini. Kalian di sini kelas broadcasting ya. Yang kedua, belajar dengan konsisten. Waktunya belajar, kalian bisa mengatur waktu, kerjakan tugas dan sebagainya sesuai dengan aturan di sekolah ya. Tiga, cari mentor. Keempat, jangan takut gagal, harus berani mencoba. Kelima, tentunya contoh potensi diri remaja secara akademik, tentunya pintar dalam hal matematika, bahasa, ilmu, dan pengetahuan. Itu tentu di rapor kalian sudah ada masuk di sini ya, kemampuan analisis, kreativitas, bahasa, matematika, sains, memori ya, konsentrasi dan sebagainya. Bakat tentang seni ya, ada seni rupa, menggambar ya, ada seni musik dan sebagainya ya. Kita lanjut. Ada seni pertunjukan, ada panggung di sini, maka kita bisa memberikan suatu pertunjukan. Ada seni media baru, misalkan di sini kalian buat animasi, film kartun ya. Kemudian video editing, kalian termasuk di sini masuk ya. Fotografi, potret dulu ya. Kemudian desain website ya, membuat suatu blog, membuat suatu website di internet. Raga ya, kemampuan atletik, baik dalam berbagai cabang olahraga seperti kalian di sini umumnya adalah sepak bola, futsal, basket, renang, seni bela diri. Potensi diri tentang sosial, yaitu debat, drama, kemudian diskusi kelompok, proyek kelompok. Baik anak-anak, sekarang kerjakan untuk proyek kelompok yang sudah saya berikan pada kalian. Untuk tipe visual, kerjakan, nanti hasilnya kalian buat tag video ya. Oh, ya. Kemudian untuk auditori ya, membuat rekaman ya, membuat rekaman di sini. Kemudian untuk kinestetik, nah ini khusus kinestetik saya buatkan ada kertas di sini ya. Nanti membuat suatu pamflet ya, gambar. Nanti bisa bergabung ini ya. Silakan untuk dikerjakan. Kelompok yang lain, silakan kerjakan. Ada pertanyaan yang kurang jelas? Mungkin dari tipe kinestetik? Sudah jelas? Baik. Oke. Punya gambaran? Mau menggambar apa? Baca buku. Baik, dia potensinya membaca buku. Baik sekali, bagus, punya konsep. Kelompok sini bagaimana? Olahraga. Oke. Suka dengan olahraga. Kelompok auditori bagaimana topiknya? Yang ditanya berapa orang? Boleh 1, boleh 2, boleh 3 berkelompok dari hasil tag video tadi ya. Dan mungkin gabungan dengan kelompok kalian. Potensi remaja secara umum itu bagaimana? Kan itu kan kelompok. Nanti juga ada individu sesuai dengan kelompoknya.
maka kalian di sini mengumpulkannya kalau kelompok video visual ya Mas ya, Mbak. Berarti nanti individunya mengumpulkan sesuai dengan minat bakat kalian dengan membuat video ya. Auditori berarti kalian nanti tag auditori khusus ya. Nanti dikumpulkan di WA grup ya. Ya yang sudah saya sebarkan tadi. Kemudian ada angket secara individu nanti dikumpulkan ya dari beberapa pertanyaan tersebut. Baik, ada yang kurang jelas silakan kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Cukup enggak? Cukup. Baik. Ini tipe kinestetik ya. Ya. Nanti juga mengerjakan di sini ya. Secara individu. Ini modulnya saya kasihkan. Modul pembelajaran hari ini. Kemudian ini secara individu. Saya bagi sekalian ya. Jadi khusus untuk tipe kinestetik mengerjakan bukan di link tapi mengerjakan di kertas ya. Cukup 5 orang. Cukup. Ini juga. Yang lain mengerjakan silakan untuk disikapi ya. Bagus, ini sudah mulai tag video. Baik. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil dari video kami dari kelompok visual tadi mengenai potensi diri hebat. Ya, seperti itu. Monggo silahkan jelaskan. Jadi saat kita bikinnya tadi saya itu sebagai reporter atau yang menanyakan hal-hal gitu dan juga Faisal ini sebagai narasumbernya gitu. Nah, saya tuh tanya-tanya soal apa sih yang dilakukan Mas Faisal saat sedang luang dan juga cita-citanya selama 5 tahun ke depan itu apa gitu. Nah, oleh karena itu ya soalnya itu kan sebagai potensi diri salah satu siswa-siswi SMK 1 Pelosok Klaten mengatasi kendala yang ada. ya saat meraih cita-cita kan pasti kan nggak mudah kan Pak. Jadi saya juga tanya-tanya soal gimana sih caranya mengatasi kendala tersebut. Nah Mas Faisal kan tadi kendalanya kan ada di bagian dana. Jadi soal tanya nih dan Mas Faisal itu juga jawab caranya itu dengan menabung Pak. Jadi selama 3 tahun ke depan menabung untuk mengatasi masalah yang dialami Mas Faisal saat menuju cita-citanya gitu. Oke, baik. Nah, selain itu juga saya tanya-tanya soal apa lagi tadi? Soal Hobi apa ya? hobi Ya, yang hobi. saya sukai, hal-hal yang membuat saya bahagia dan yang saya ingin lakukan di waktu luang. Gitu Pak. Jadi ya intinya tentang potensi diri Mas Faisal gitulah. Ya teman-teman ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan? Oke Mbak Resti silakan. Silakan Mbak Resti. Cita-citanya Mas Faisal. Oke Mas Faisal, cita-citamu tadi apa? Ha? Ya. jawab. Ini lagi ngefan ini Mas Faisal, Iya. di fan. Pengen tahu cita-cita. Kita kan saling terbuka tadi ya kesepakatan kelas tadi. Kalau cita-cita saya ingin bisa membuka usaha, misalkan studio foto dan lain sebagainya. Dan saya ingin bisa mengembangkan usaha saya tadi sehingga bisa sukses dan bisa membahagiakan ayah dan ibu saya. Gitu sih. Oke, tepuk tangan, mantap. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Adakah ditanyakan lagi? Oh, Oke. silakan Mbak Atifa. Mbak Atifa ya. Bagaimana cara menghadapi masalah dan cara cita-cita dalam sisi apabila tidak ada mentor? Kan Cita-cita ya. ada di dana kendala saya. Nah, saya mengatasinya dengan menabung. Jadi saya sekolah, saya menyisihkan uang saku saya sedikit demi sedikit untuk ditabung dan bisa saya jadikan modal untuk membuka usaha di masa depan nanti. Gitu sih. Oke, semangat nih. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus. Bagus sekali ya, kalian telah mengapresiasi diri kalian, bagaimana potensi diri kalian sudah
mengenal ya. Dari ini saya simpulkan kalian sudah mengenal kelebihan, kekurangan kalian, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Kita ke flashback ya. Dulu kita bisa apa, sekarang bisa bagaimana, ke depan mau bagaimana. Ya kan, itu pertanyaan mendasar pada diri kalian. Untuk itu kalian bisa menyikapi yang telah saya kasih tips tadi. Silakan dipelajari lagi pada angket tadi ya, yang sudah saya share Bapak tadi. Di situ materi modulnya sudah ada di situ. Silakan untuk dikembangkan sebagai pegangan kalian membentuk, memupuk potensi diri kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Oh, seru sekali, bagus ya. Saya ingin testimoni dari beberapa anak ya. Silakan, siapa yang mau? Silakan. Jadi di pembelajaran hari ini saya merasakan seru sekali dan ilmu yang sangat bermanfaat. Baik, terima kasih ya. Mungkin yang laki siapa? Situ ya, silakan Mas. Pembelajaran hari ini sangat seru dan lebih Ya, senang. Dan saya bisa mempelajari potensi diri saya lebih dalam ya. di tipe auditori. Di tipe auditori, baik sekali ya. Jadi sudah mengenal tentang tipe auditori. Mungkin yang lain? Senang dan seru ya. Oke, baik. Bagus, semangat ya. Kasih aplaus dulu. Sebelum saya tutup, saya kasih tugas. Saya ingin apresiasi kepada Mbak Atifah selaku aktif ya dalam pembelajaran ini, kemudian Mbak Sherly ya, kemudian Mbak Lydia, kemudian Mas Randy, Mas Faisal, Mas Jaka, Mbak Esti ya. Oke, kasih aplaus dulu. Silakan untuk barcode ini di-scan, silakan maju ya. Untuk tugas individu kalian ya. Oke, saya akan berpantun, tapi membacakan laki, sekarang perempuan. Silakan. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat kemudian hari. Thank you amat ya. Baik, silakan ditutup untuk berdoa bersama. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, salam buat bapak ibu kalian ya. Selamat siang sobat Semiksaku. Masih bersama gua di sini Dendi Arita dan juga narasumber yang gue undang nih, Faisal Akbar. Nah, Mas Faisal, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, di sini gua nih mau tanya-tanya soal potensi diri Faisal nih sebagai siswa SMK di Posokaten ini termasuk di apa? Soalnya kan ada 3 tuh, visual, terus auditory dan juga kinestetik. Oke lah, tanpa berlama-lama gua tanya nih. Nah, Mas Faisal, ada nggak sih yang lo sukai, itu hal yang paling sukai lo lakukan lah gitu ini? Contohnya kan gambar, lukis ataupun olahraga gitu. Kalau hal yang gue sukai nyanyi sih, nyanyi paling gue sukai. Ada juga melukis, tapi gue lebih suka nyanyi walaupun jelek. Oh iya ya, apa sih ya, soalnya kan selera orang juga beda-beda. Iya. Oke nih, nah selanjutnya tuh hal yang paling lo lakuin gitu terus bikin lo bahagia, ada nggak? Ada yang nyanyi tadi, soalnya sudah menjadi hobi gue. Oke. Melukis juga bisa membuat gue bahagia, bisa menaikkan mood gue. Jadi nyanyi itu hal yang paling dia sukai dan bikin bahagia. Iya. Oke lah, selanjutnya nih, selama lo sekolah di sini ya, udah ngikutin berapa aja sih ekstrakurikuler yang ada di sini, dan yang lo dapat dari ekstra itu apa sih? Kalau yang gue ikutin tuh karawitan. Karawitan? Cuma itu. Iya. Oh, Ya.
hal yang gue dapat ya, itu gue dulu kan nggak suka banget dengan lagu Jawa kuno. Semenjak gue ngikutin, lama-lama gue jadi suka. Misalkan kayak lagu Tembang Kangen dan lain-lain. Dan apa ya, gue bisa lebih mendalami lagi tentang Jawa. Kan. Nah, jadi ekstra itu penting banget ya, soalnya bisa bikin kita berubah sih Pak. Oke lah. Selanjutnya nih, kalau lo lagi luang tuh hal yang paling lo sukai apa? Yang paling lo sukai lakukan lagi tuh? Gue pengen bisa dalam waktu luang ya, Iya. gue pengen bisa menciptakan sesuatu yang bisa digunakan oleh khalayak. Jadi itu nanti bisa menjadi modal gue buat membuka usaha di masa depan. Oh, oke. Jadi yang kayak bikin karya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya? Iya. Oke. Nah, menurut diri lo sendiri ini, ada nggak sih kekurangan dan juga kelebihan yang menurut lo itu kayak berpengaruh banget itu ke kehidupan? Pastinya ada. Apa dulu? Oke, coba sebutin kekurangan dulu lah, nggak apa-apa ya. Mungkin gue agak susah komunikasi dengan siapapun itu yang belum gue kenal. Jadi agak canggung gitu. Oke, pantesan tadi lo gue ajak ngomong nggak mau jawab. Oke, kalau kelebihannya gimana? Kalau kelebihan apa ya? Apa apa yang paling menonjol aja? Coba. Gue bisa nyanyi. Oke, Walaupun ya. jelek, Ya nggak apa ya, namanya juga hobi kan, yang penting suka gitu. namanya kan. juga manusia. gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, oke, tadi kan kekurangan dan juga kelebihan menurut lo diri sendiri ya. Nah, Iya. gue mau tanya nih soal setelah lulus sekolah nih, ya, tepatnya 5 tahun ke depan nih teman-teman. Lo mau jadi apa? Yang selama ini lo pikirin lah, gak apa-apa, 5 tahun ke depan. Kalau kedepannya gue pengen bisa membuka suatu usaha, Oke. misalkan kayak studio Oh, cekali ya, Bud? dan lain sebagainya. Cekalonan. Dan supaya Serang. gue bisa Sisi. membahagiakan Kau ngomong kok keren. bisa Gak kuat ya. bisa sukses dengan suatu usaha. Jadi cita-cita lo nih ada kaitannya dong sama hal yang lo lakuin pas lagi luang tadi. Iya. Membuat suatu usaha untuk masa depan. Nah, pastinya saat kita meraih cita-cita itu kan pasti nggak mudah, mesti ada jalanannya. Iya pasti. Nah, menurut lo nih halangan yang paling fatal saat buat lo meraih cita-cita itu apa? Halangan mungkin gini, kan gue masih sekolah, nanti pas Iya. lulus gue pengen buka usaha. Oke. Kendalanya yang paling menonjol ada di dana. Nah, oh iya paling- pasti. Iya sih, dana itu. Soalnya kan lulus belum Belum kerja gitu, nyari uang sana pengen sini bisa susah. membuka usaha pasti dana. Iya. Kendalanya. Soalnya rata-rata murid di sini itu kelas menengah semua. Iya. Bawah. Nah, oke nih. Itu kan tadi kan soal halangan yang bakal lo hadapin nih. Iya. Mulai sekarang ada pikiran nggak sih kalau cara mengatasinya itu gimana itu menurut lo? Untuk mengatasi kan tadi kendalanya di dana. Iya. Mungkin saat di sekolah gue bisa menyisihkan uang saku gue sedikit ditabung. Nanti saat gue sudah lulus bisa dijadikan modal untuk membuka usaha. Usaha foto tadi. Iya. Oke, jadi gitu teman-teman soal tanya-tanya kita soal potensi diri dari Mas Faisal nih. Oke lah, tanpa berlama-lama ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Ririn Dilustari di podcast Audio Tori 1. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Isa Prilia. Kami di sini bersama dengan tamu kami bernama Atifa Sasmita Putri dan Muhammad Faizul Haq Haryanto. Halo Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Di sini kami akan bertanya-tanya seputar menggali potensi diri hebatku. Kalau boleh tahu, apa sih yang kalian suka lakukan kayak hobi gitu? Hobi saya itu kalau ada waktu luang itu biasanya nonton film. Ya gitu aja sih, nonton film aja. Kalau untuk saya lebih suka kayak menonton variety show gitu, terus juga suka mendengarkan musik gitu. Apa sih yang membuat kalian merasa bahagia? Yang bisa membuat saya bahagia itu kumpul dan bercanda dengan teman-teman biasanya. Oh gitu.
Kalau untuk saya lebih suka kalau suatu hal gitu kan, terus aku lagi kerja keras, terus ternyata aku bisa ngeraih hasil kerja keras itu bikin aku seneng gitu. Terus saya juga suka melakukan hal yang saya suka seperti tadi variety show. Jadi ketika saya lagi down or something, biasanya saya baca ya novel, baca webtoon segala macam bisa bikin bahagia gitu. Kalau boleh tahu, kegiatan ekstrakurikuler apa yang pernah kalian ikuti dan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan tersebut? Saya itu mengikuti kegiatan pramuka dan saya mendapatkan pembelajaran tentang kemandirian di ekstra tersebut. Kalau untuk saya dari SD saya mengikuti 2 ekstrakurikuler. Yang pertama itu rebana atau sampro. Di situ saya mendapatkan banyak banget pengalaman tentang bagaimana cara menggunakan musik seperti rebana.